Finalisasi pledoi Baradae, Roni Talapesi. Kami tidak mau Richard jadi korban kedua kali. Karena apa? Kan itu persoalannya kan. Richard dia kan mengaku mengeksekusi, dan itu harus menjadi faktor yang meringankan karena dia mengaku. Kedua, dia juga adalah menjadi justice collaborator. Itu adalah hal yang meringankan. Nah, kalau peran justice collaborator tidak lagi menjadi pertimbangan, nanti di dalam persidangan di kemudian hari, orang tidak akan mau menjadi justice collaborator. Kenapa? Karena nggak ada gunanya, kan gitu. Menyusun pledoi yang terbaik untuk Richard Eliezer berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah terjadi. Dan yang kami mau sampaikan bahwa fakta persidangan yang sudah dilihat oleh publik ya, bahwa Richard Eliezer adalah justice collaborator. Dialah yang mengungkap fakta apa yang terjadi. Kedua, terkait dengan relasi kuasa, itu juga pun sudah terungkap di persidangan ya. Dan yang ketiga, terkait dengan alat, dia sebagai alat, itu sudah terungkap di dalam persidangan. Ada yang menyuruh dan Richard Eliezer ini sebagai alat, di mana itu sudah diungkapkan oleh ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa alat tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Kemudian tidak hanya ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum saja, tetapi juga ahli dari pengacara FS atau PC menyampaikan bahwa alat tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Mengapa? Apakah kalau dikatakan bayaran dari apa yang sudah Richard lakukan selama persidangan ini tidak sesuai dengan harapan kami? Karena memang jujur saya dan bapaknya menangis setelah mendengarkan tuntutan jaksa. Sampai malam kami berdua menangis terus. Dia menunjukkan ekspresi wajah terpukul dan juga kecewa atas tuntutan tersebut, karena mungkin selama ini ekspektasinya adalah sudah dia memperjuangkan kejujuran, sudah dia bersedia menjadi justice collaborator, sudah dia bersedia untuk meresikokan banyak hal, tapi kemudian kenapa tidak dihargai untuk hal-hal tersebut. Kepada Baradae Richard Eliezer, nyala juga kecewa, tapi kita berbangga Pak Presiden buka kaca tadi ada saya. Nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus itu untuk kedua kalinya. Roni berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Ferdy Sambo sebagai atasannya yang berpangkat irjen. Kami tidak mau Richard yang masih muda dan bahkan mau menjadi justice kolaborator ini menjadi korban dua kali lantaran tuntutan yang tidak memberi rasa keadilan, kata Roni Sabtu. Roni menambahkan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam pledoi tersebut, diantaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami juga akan berbicara terkait keadilan untuk Richard, terutama karena statusnya sebagai justice collaborator, pelaku yang bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap perkara, dan rasa keadilan di masyarakat. Kita tahu masyarakat sangat merindukan bertemunya keadilan hukum yang prosedural dengan keadilan substantif yang ada di masyarakat, ucap Roni. Dalam persidangan kasus itu, Rabu 18 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Terdakwa lain kasus itu, Putri Cenderawati, yang menjalani sidang di hari bersamaan, dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Tuntutan terhadap Putri Cenderawati sama dengan tuntutan untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang menjalani sidang pada Senin 16 Januari 2023. Adapun Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup dalam sidang Selasa 17 Januari 2023. Sidang lanjutan kasus tersebut dengan agenda pembacaan pledoi akan dilaksanakan pada pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.